Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Tak Tersentuh. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Putra duduk di sofa dengan wajah cemberut. Tubuhnya basah kuyup dan badannya terasa nyeri. Kalau bukan Bu Nina yang menghentikan mereka, mungkin Putra akan menjadi daging giling, pikirnya. Maafkan kami tidak tahu kalau Anda adalah Tuan Putra, ucap Bu Yuyun menyesal. Ia merasa tak enak hati. Maafkan saya juga sudah menyiram Tuan, ungkap Amir. Ia melihat tawa anaknya bahagia ketika istrinya memukul Putra, tak pernah melihat tawa tersebut tanpa beban. Kenapa Anda berada di dalam mobil selama beberapa minggu ini? Bukankah Anda di Kalimantan? Tanya Pak Amir. Ia heran dengan sikap Putra. Putra hanya tersenyum kikuk tanpa menjawab. Dia ingin jadi detektif Conan, ledek Airi. Ia tahu maksud kakaknya melakukan hal tersebut. Putra menatap Airi sinis. Ia merajuk kepada adiknya. Kakak, ayo kita makan. Ajak Airi mencairkan suasana. Makan? Tanya Putra antusias. Selama ini nafsu makannya menurun. Makanan yang ia beli hanya diaduk-aduk olehnya. Ia merindukan masakan adiknya. Airi juga mengajak ayah dan ibunya, tak lupa memanggil Harry di dalam kamar. Kakak, dia siapa? Tanya Harry melihat Putra yang duduk bersama di meja makan yang sama. Putra memperkenalkan diri pada Harry. Tatapan Harry tajam ke Putra. Bocah itu cemburu dengan kehadirannya. Putra hanya tersenyum kepada bocah itu. Harry mengepalkan tangannya ke arah Putra yang duduk berseberangan. Kakak, ini nasi goreng spesial untukmu, ucapnya menyodorkan sepiring nasi goreng dengan telur dadar pedas. Wajah Putra kembali ceria. Lelaki itu melahap nasi goreng hingga bersih tanpa tersisa. Kini, Putra dan Pak Amir sedang bermain catur. Airi dan Harry menemani mereka. Ayo ayah, kalahkan kadal besar itu, ucap Harry dengan suara cemprengnya. Putra menatap bocah tersebut. Ia menjulurkan lidahnya. Setiap Putra kalah, wajahnya dikoret oleh Harry dan Airi. Kini wajahnya seperti badut di taman hiburan. Mereka tertawa melihat wajah Putra dan Airi mengabadikan momen tersebut di dunia sosmed. Suara bel terdengar. Seorang hadir di depan pintu Airi. Wanita itu melangkahkan kaki ke pintu dan membukanya perlahan. Wajahnya memucat melihat tamu yang tak diundang hadir di rumahnya. Pak Amir berteriak memanggil Airi. Siapa Airi? Pak Amir menghampiri anaknya yang bergeming depan pintu. Pak Amir mulai terlihat tanduknya. Mungkin tanduknya bertambah satu lagi. Orang itu tersenyum manis dan membawa buah tangan berupa brownies yang manis dan menggiurkan. Selamat sore Airi, ucap Bu Ririn, mantan mertuanya. Ia tersenyum manis dan bertutur kata sopan. Wanita itu datang sendiri tanpa ditemani anak laki-lakinya. Mau apa kamu? Tanya Pak Amir. Wajahnya memerah akibat menahan emosi. Saya kesini mau silaturahmi, ucapnya lembut, namun beracun. Setelah dia pingsan waktu itu, dirinya berjanji untuk mendekati Airi dan memohon kepada gadis itu agar menikah lagi dengan Faisal. Ini saya membawakan oleh-oleh untuk kalian. Ririn menyodorkan kardus yang berisi brownies kepada Airi. Gadis itu terdiam tanpa kata. Ririn memegang tangan Airi untuk menerima kardus tersebut. Bu Yaya menghampiri mereka, mendengar suara suaminya dengan nada tinggi. Ririn melihat wanita yang telah dihinanya sewaktu pesta ulang tahun perusahaan. Bu Yaya, apa kabar? Tambah cantik aja, puji Ririn. Ia masuk ke dalam tanpa dipersilahkan. Bu Yaya hanya memakai baju kebangsaan ibu-ibu yaitu daster. Ririn mencium pipi kanan dan kirinya. Ririn mendengus. Ia berdiri di depan pagar dengan mulut yang komat-kamit bagaikan dukun. Dasar, orang kaya sombong. Udah dibawain kue, bukan ngajak masuk minum teh, malah disuruh pulang. Ingin memesan taksi, namun uang yang ia miliki tidak cukup. Jarak rumah Airi dengan kontrakannya sangat jauh, hampir 2 jam perjalanannya. Wanita itu berjalan agak jauh mencari angkot. Dengan pilu di keningnya, ia menuju mobil angkot lewat. Sebuah mobil angkot merah ia hentikan dengan menjulurkan tangan ke depan. Mobil tersebut terhenti dan Ririn duduk di samping sopir dengan hati yang kesal dan dongkol. Bang, lama banget lewatnya, nungguin sampai setengah jam lebih. Luntur semua make up sama keringat.
keluh Ririn. Mulutnya yang sering memaki orang terasa pedas hingga sekilo lebih. Baru pertama kali ia menunggu angkot sangat lama. Jalur perumahan kompleks Airi sepi dengan angkot. Jarang sekali mobil itu lewat. Kita sopir angkot juga butuh setoran. Kalau yang naik ibu doang rugi. Mendingan naik taksi aja atau ojek online. Sunggut kang sopir kesal. Ririn adalah pelanggan pertamanya setelah rolling dengan teman yang lain. Panas banget bang, lama banget jalannya. Ia mengibaskan tangannya ke wajahnya. Cuaca gelap namun hawa terasa panas. Sopir itu melirik malas melihat sikap Ririn. Dasar orang kaya, ucapnya dalam hati. Ia fokus menyetir mencari penumpang demi sesuap nasi. Atau kalau beruntung dapat sebongkah berlian. Sejak ia mengetahui keberadaan tentang Airi, ia merencanakan untuk mendekatinya. Padahal Airi dan Faisal akan bercerai. Sonia pun sudah jatuh hati kepada anaknya. Ririn dilema tergiur harta yang dimiliki mereka. Tanpa merasa malu, ia menjilat ludahnya sendiri. Gak nyangka, masih aja ada orang yang begitu. Miskin dihina, kaya dipuja, ucap Pak Amir. Ia memakan brownies yang dibawakan Ririn. Ingin membuang brownies tersebut, tapi mubazir. Dengan suara manis dan selembut sutra, mantan mertua anaknya itu memuji istrinya, Bu Yaya, dan memelik tubuh anaknya dengan kerinduan dan air mata palsu. Sudahlah, ya biarkan saja. Semoga saja mendapatkan hidayah. Biarkan Allah yang membolak-balikan perasaannya. Kita doakan saja hidayah itu akan datang secepatnya, ucap Airi. Ia tak menyangka Mama Ririn terlihat sekali haus harta atau biasa disebut matre. Maaf Om dan Tante, saya mau pamit izin pulang, ucap Putra mengalihkan pembicaraan mereka. Maaf ya, kami lupa kalau masih ada kamu, ungkap Pak Amir sambil terkekeh. Gak apa-apa Om, kalau begitu saya permisi dulu. Airi, kakak pulang dulu. Putra mencium tangan kedua orang tua Airi. Kakak, hati-hati. Airi tersenyum kepada Putra. Lelaki itu terpana dengan paras ayu milik wanita itu. Apakah boleh aku memilikimu? Lirik Putra. Ia menatap manik hitam Airi sebelum masuk ke dalam mobil. Apa maksud kakak? Mengernyit heran. Apa? Tadi aku ngomong apa? Putra menggaruk kepala dan menampilkan sederet gigi putihnya. Sudah malam, besok kakak jemput. Putra melambaikan tangan ke arah Airi yang masih berdiri dengan tatapan linglung. Mungkin aku salah dengar. Airi melambaikan tangan ke arah Putra. Empat mata mengintip di balik pintu. Mereka bergegas kembali duduk di sofa berpura-pura berbincang. Airi masuk ke dalam kamar, sebelumnya berpamitan dulu kepada orang tuanya. Dasar anak muda sekarang, banyak gengsinya, sunggut Pak Amir. Susah benar mengungkapkan perasaannya, sudah tahu ada cinta di mata mereka, ucap Bu Yaya. Mereka tampak berpikir, tadi ayah dengar gak Putra mau nembak anak kita, tapi kurang romantis. Kamu tahu romantis dari mana? Sok tahu. Dari drama Korea ya? Aduh, romantis banget, bikin baper. Bu Yaya menyentuh kedua pipi membayangkan kejadian di film yang ia lihat. Wajahnya memerah seperti orang yang jatuh cinta. Ibu serem wajahnya begitu, kuntilanak aja kalah sama ibu. Kelakar Pak Amir, ia meninggalkan istrinya sebelum dipukul olehnya. Ayah, berarti ibu jelek. Ia menyusul suaminya yang hendak masuk ke kamar. Di dalam kamar, Airi mengingat perkataan Putra. Kakak, tadi ngomong begitu apa tidak sih? Pikirannya masih bertanya-tanya. Ada rasa bahagia namun rasa ragu itu juga ada. Aku tak boleh menyesali masa lalu. Airi membaringkan tubuhnya dan memeluk guling dalam dekapannya. Berharap kehidupannya akan indah. Putra sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Setelah beberapa minggu vakum dari kantor, semangatnya kembali menggebu. Ia ingin menemui Airi, tapi jantungnya berdegup kencang. Suhu badannya menjadi dingin, keringat membasahi dahinya. Duh, kok deg-degan begini? Lirihnya. Tangan kanan menyentuh dada kiri, ia keluar dari mobil. Deg-degan kenapa Tuan? Putra menoleh ketika mendengar suara wanita yang ia kenal. Bu Nina, apa kabar? Tanya Putra yang tertangkap basah. Alhamdulillah baik Tuan, baru semalam ketemu sudah nanya kabar aja. Bu Nina terkekeh, wajah Putra menggemaskan ketika ia sedang grogi. Tuan grogi banget, emang mau ketemu siapa? Cie-cie, awas jatuh cinta, goda Bu Nina. Untuk pertama kalinya, melihat wajah Putra bersemu merah. Saya masuk dulu Bu, sudah siang nanti telat. Ucap Putra menghindari ejekan pelayan yang telah mengurusnya dari kecil. Bu Nina tertawa terpingkal-pingkal. Tukang kebun yang sedang menyiram tanaman juga melihat hal tersebut ikut tertawa. Wajah Putra menatap heran mereka. Tuan, ini jam berapa? Lihatlah Tuan, lampu jalan masih menyala, artinya belum jam 6 pagi. Bu Nina tak bisa menahan tawanya.
Aku pikir mendung, ucap Putra membela diri. Ia malu dengan ucapannya tadi di apartemen. Lelaki itu tak melihat jam di atas nakas, hatinya gelisah dan merindukan wajah Airi. Tak bisa menutup matanya, hanya wajah wanita itu yang selalu menghantuinya. Sudahlah Tuan, gak usah lama-lama, langsung lamar aja, ucap Bu Nina menggodanya. Putra mengerti maksud Bu Nina. Apa boleh? Kami kakak adik. Bolehlah Tuan, Rio dan Nona Sarasyana bukan saudara kandung. Wajah Putra berubah bahagia. Ia menggigit bibir bawahnya dan menatap jendela kamar Airi. Airi sudah membuka jendela dan menghirup udara pagi. Putra sedang duduk bersama Pak Amir. Mereka berada di meja makan. Heri menatap Putra tidak suka, matanya mendelik tajam. Kak Putra ngapain kesini terus? Tanya bocah itu. Ia meminum susu coklat yang diberikan ibunya. Kakak mau bantuin ibu cuci piring apa baju? Tanyanya kesal. Kakak mau nyulik kamu buat dijual ke tukang loak, bisik Putra. Heri duduk di samping kanannya. Bocah tersebut terkejut dengan kelakar Putra. Ia menelan air liurnya. Atau kakak bawa ke rumah sakit untuk diambil organ tubuhnya? Wajah Heri semakin terkejut. Pagi ini ia bertanya kepada ibunya tentang penculikan anak dan Putra mendengar hal tersebut. Heri beranjak dari duduknya dan memeluk lengan Putra erat. Kakak, jangan jual aku. Lihatlah, tubuhku kurus, tak ada dagingnya. Heri memohon kepada Putra. Ia terlalu polos. Putra hanya terkekeh pelan. Maaf, kakak hanya bercanda. Mau jemput kakak kamu, ungkap Putra. Ia mengelus lembut kepala anak itu. Suara kaki melangkah turun dari tangga membuat Putra menoleh. Airi berjalan bersama Bu Yayah, ibu tiri Airi, memberikan sedikit polesan kepada anak perempuannya yang kini berstatus janda. Putra memandang Airi dari meja makan. Ia tak berkedip sedikit pun. Jantungnya terpacu kembali. Subhanallah, cantik. Bu Yayah tersenyum dan melirik Pak Amir. Putra tak berkedip menatap Airi. Wajah Airi memerah bagaikan kepiting rebus. Heri mencubit perut Putra. Ia meringis kesakitan. Kak Putra, jaga matanya, bukan muhrim, celutuknya. Putra menggaruk kepalanya dan bersikap kikuk. Ingin rasanya ia memberi pelajaran kepada bocah itu, Heri. Sikapnya yang belak-belakan membuat Putra gemas. Dan Putra, sudah lama di sini? Tanya Bu Yayah. Ia menarik kursi di samping suaminya dan menyodokkan nasi goreng ke piring Pak Amir, kemudian bergantian dengan piring yang lain. Terakhir menuangkan ke dalam piringnya. Seperti itulah seorang istri dan ibu jika berada di meja makan. Dia dari subuh sudah sampai, ucap Pak Amir. Lelaki tua itu terkekeh. Pak Amir mengintip Putra di balik jendela yang sedang berbincang dengan Bu Nina. Tidak Bu, aku datang jam 6. Putra melirik Airi yang masih menundukkan kepala, ingin menegur wanita itu dan memuji penampilannya hari ini. Iya, tapi masih agak gelap, belum terang sekali, ledek Pak Amir. Ia hanya menggoda Putra. Wajah Putra sedikit meronah. Ah, ayah bisa aja, mungkin mendung jadi agak gelap, alasannya. Ia melirik kembali Airi yang masih terdiam, memperhatikan setiap gerak-gerik wanita tersebut. Mereka menertawakan sikap dan perkataan Putra. Ingin sekali Pak Amir dan Bu Yayah menggoda mereka. Apanya yang mendung? Terang begitu mendung, ucap Heri polos, pandangannya ke arah jendela. Langit terlihat cerah dan udara terasa tegar. Duh, anak kecil ikut-ikutan ngomong, gumamnya dalam hati. Airi, kapan keputusan perceraian kamu? Pak Amir membuka mulutnya dan memasukkan nasi goreng buatan istrinya ke dalam mulut. Ia mengunyah pelan. Masih lama ya, masih ada beberapa sidang lagi. Mungkin 3-4 bulan lagi selesai. Airi meminum teh hijau yang disiapkan Bu Yayah. Wah, masih lama. Ayah ingin segera nimang cucu. Putra tersedak ketika mengunyah makanannya. Airi memberikan air putih kepadanya. Putra melirik Airi menunggu sebuah jawabannya. Selama ini, ia tak tahu kekasih Airi. Ayah, Airi masih ingin sendiri. Ia menghela napas, suaranya bergetar. Pernikahannya dulu sangat menyakitkan baginya. Apa kamu tak punya kekasih? Bu Yayah menatap anak perempuannya. Putra kembali tersedak. Ia segera mengambil gelas berisi air putih di sebelah kanannya. Ibu, Airi tak memiliki kekasih. Dekat dengan laki-laki saja tidak ada. Siapa yang mau dengan aku? Kata siapa tak ada? Ada kok, ucap Putra polos. Ia keceplosan menjawab ucapan Airi. Siapa? Kak Putra. Mimpi. Heri menjawab ungkapan Putra. Lelaki itu mendelik ke arah bocah itu. Heri mengulurkan lidahnya. Ada Fajar yang dekat dengan kamu atau... Jangan dengan Fajar, ia terlalu muda. Umur dia lebih muda darimu. Aku tak setuju. Ucap Putra memotong ucapan Pak Amir. Ya sudah, Putra.
Lebih baik kau jodohkan Airi dengan teman atau sahabatmu. Ayah ingin memiliki cucu. Putra mendengar ucapan Pak Amir terbelalak. Ia tak mau menjodohkan Airi dengan orang lain. Jangan ya, ucap Putra lirik. Terdengar nada kecewa dari bibirnya. Lalu dengan siapa Airi akan menikah? Sungut Pak Amir. Ia sengaja membuat Putra merasakan cemburu. Ayah, Kak Putra, kalian membicarakan sesuatu yang belum aku pikirkan. Biarkan perceraianku selesai dan aku akan memilih lelaki pendamping hidupku. Airi merasa kesal. Ia tak mau menerima perjodohan. Airi dan Putra telah sampai di kantor. Para karyawan menyapa mereka dengan ramah. Airi membalas sapaan mereka. Airi mencubit perut Putra. Lelaki itu merintih kesakitan. Bisakah menjawab ucapan salam mereka? Walaupun mereka karyawan, kita tidak boleh merendahkan mereka. Dengar gak, Kak? Iya, maaf. Ucapnya menahan sakit di perutnya. Belum jadi istri galak bener, lirihnya. Kakak ngomong apa? Gak apa-apa. Kamu jangan marah-marah terus, nanti cepet tua. Ledek Putra, mereka keluar dari lift. Bodoh, sungut Airi. Entah mengapa hatinya kesal dengan perbincangan di meja makan. Perjodohan tanpa cinta dan nafkah batin tertunda. Airi masuk ke ruangannya, begitu juga Putra. Mereka mengerjakan pekerjaannya mereka masing-masing. Putra menatap gawainya. Ia hendak mengirim pesan kepada adiknya. Dengan menggunakan aplikasi biru, Putra mengirimkannya. Adik kakak lagi apa? Dengan menyisipkan emot senyum. Lagi mikir, jawab Airi singkat. Jangan mikirin kakak, aku gak kemana-mana kok. Dih, GR. Airi menyisipkan emot menjulurkan lidah. Tanpa terasa mereka sudah chat selama 1 jam. Dengan wajah yang tersenyum melihat pesan yang masuk. Entah mengapa, Airi bahagia. Untuk sesaat bahagia tak tahu apa yang terjadi esok hari. Airi dan Fajar kini berada di kantin, saling berhadapan. Airi, kok nggak dimakan? Airi hanya mengaduk-ngaduk makanannya. Nggak apa-apa Jar. Ia menyodorkan bakso kuah ke dalam mulutnya. Hati Airi dilanda gemuruh. Sebelum ke kantin, ia melihat seorang wanita cantik berada di ruangan Putra. Dari kaca terlihat jelas, wanita itu dekat dan mesra dengan Putra. Entah siapa wanita itu, hatinya terasa panas membara. Airi menambah saus sambal dalam mangkuknya dan menuang semua sambal cabai di mangkuk. Ia memakan 1 sendok dengan tatapan melamun. Tidak ada rasa pedas di lidahnya. Tak merasakan pedasnya kuah bakso yang berwarna merah. Fajar memperhatikan wajah sahabat kecilnya. Tidak pernah melihat wajah Airi semurung ini. Kamu kenapa? Lihatlah, baksomu berubah warna. Tunjuk Fajar ke arah mangkuk Airi. Airi tersadar dari lamunannya. Lidahnya terasa pedas dan panas. Ia meneguk air dalam botol kemasan sekali teguk. Siapa sebenarnya wanita itu? Gumamnya kesal. Putra menghampiri Fajar dan Airi di meja khusus mereka. Wajah Putra terlihat berbinar seperti mendapatkan lotre 1 miliar. Terdengar suara siulan Putra. Entah lagu apa yang ia nyanyikan. Hei, kalian sudah lama? Tanya Putra. Ia memperhatikan bakso milik Airi yang masih banyak. Bakso kamu gak dimakan. Putra menyerobot mangkuk tersebut dan memakannya. Belum sampai ke perut, Putra memuntahkan semuanya. Pedas sekali. Ia mengibas-ngibaskan lidahnya dengan tangan, mencari air namun tidak ada air dalam botol mereka. Putra berlari menghampiri ibu kantin dan mengambil air dalam botol. Setelah meminum air tersebut, Putra merasakan sakit di bagian perut. Rasa panas dan mulas menjadi satu wadah. Ia meremas perutnya lalu berlari ke toilet karyawan yang dekat dengan kantin. Airi menatap Putra iba. Bakso miliknya sangat pedas dan dapat membahayakan tubuh. Tubuh Airi dapat menerima rasa pedas tersebut namun tidak dengan Putra. Airi menghampiri Putra ke toilet karyawan yang hanya ada 1 tempat. Ia menunggu Putra menyelesaikan hajatnya. Wajah Putra terlihat pucat setelah beberapa kali keluar masuk toilet. Baru saja keluar ia sudah masuk lagi. Airi memberikan teh pahit hangat untuk Putra meredakan sakit di perutnya. Putra meminum teh tersebut perlahan. Gawainya bergetar dalam saku celananya. Ia merogoh ponsel tersebut. Belum sempat berbicara di ponsel, perutnya terasa mulas. Putra memberikan ponsel pintarnya kepada Airi. Airi menempelkannya ke telinga terhadap gawai tersebut. Halo, Cinta, kamu kenapa? Suara wanita yang terdengar khawatir membuat hati Airi terasa nyeri. Ia menduga wanita tersebut adalah kekasih kakaknya. Putra terbaring di ranjang rumah sakit Pondok Indah. Tubuhnya terasa lemas dan bertenaga. Setelah mengalami buang air besar yang tak henti-henti, Airi membawanya ke rumah sakit. Keadaan Putra lebih baik, dokter menangani dengan cepat. Walaupun ia masih merasakan mulas di perutnya,
Tubuhnya tak menerima makanan atau minuman. Airi menatap Iba Putra. Wajahnya pucat, tangannya tertancap jarum infus. Ia terlihat tak berdaya. Dokter menyarankan untuk melakukan rawat inap. Airi, handphone kakak mana? Tanyanya pelan. Wajahnya pucat dan pikirannya entah kemana. Ia lupa hari ini harus bertemu dengan seseorang di kafe langganannya. Kakak lagi sakit, masih aja nanyain handphone, sungutnya kesal. Setelah menerima panggilan dari seorang wanita yang memanggil Putra dengan sebutan cinta, Airi mematikan gawai Putra agar wanita itu tidak dapat menghubunginya. Ada yang harus kakak hubungi. Hari ini kakak sudah janji akan bertemu dengannya. Putra heran menatap Airi berwajah masam. Ia ingat betul setelah menerima panggilan dari seseorang, memberikan ponselnya kepada Airi. Siapa sih? Pacar. Airi menghapus jeruk dengan kesal. Putra melihat jeruk itu setengah hancur. Bibir Airi mengerucut. Airi, jerukmu. Tunjuk jarinya. Jeruk itu menjadi pelampiasan Airi, hancur dan tak berbentuk. Kenapa? Heran ya, belum pernah lihat jeruk hancur, sungutnya. Ia menajamkan matanya, wajahnya merah. Putra sedikit takut dengan wajah Airi yang seperti macan. Kakak hanya minta handphone, kenapa kamu semarah ini? Putra mendelik. Ia menghela napas, entah salah apa dirinya. Siapa yang marah? Airi membuang muka dan memakan jeruk itu. Air jeruk menetes ke lantai. Airi meremas jeruk tersebut dan membuang ke dalam tempat sampah. Ia masuk ke dalam kamar mandi. Airi. Putra memanggil Airi, namun wanita itu sudah menghilang tak memperdulikan panggilannya. Airi, kenapa ya? Aku kenapa sih? Kok kesel banget padahal cuma nanyain handphone. Gumamnya pelan. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin. Setelah semuanya tenang, Airi keluar kamar dan menghampiri Putra. Ia mengambil ponsel milik Putra di dalam tas kecilnya dan memberikan kepada lelaki itu. Terima kasih, Ai. Putra tersenyum manis. Seperti anak kecil yang diberikan permen, Putra mengaktifkan gawainya dan beberapa saat kemudian gawai itu berdering. Putra menerima panggilan tersebut. Ia meminta maaf karena tidak bisa datang dan cara Putra berbicara terdengar akrab dan mesra bagi Airi. Aku tak mau mendengar percakapan Putra dengan wanita itu. Memilih pergi keluar tanpa berpamitan. Air matanya membasahi pipinya. Mengusap pelan dengan jari manisnya. Ia berjalan ke tempat ruang tunggu yang tak jauh dari ruangan Putra. Airi memilih VIP agar lelaki itu nyaman selama dirawat. Airi menoleh. Seseorang memanggil namanya. Lelaki itu memakai kemeja biru yang digulung lengannya hingga setengah. Wajahnya terlihat sayu dan lelah. Bang Faisal, kamu sedang apa? Faisal duduk di samping Airi. Bangku panjang yang terbuat dari besi dengan tanda silang sebagai tanda jaga jarak. Aku sedang menunggu mama. Ia menyembunyikan wajah sedihnya dan tersenyum. Maaf, abang ganggu kamu ya? Faisal melihat Airi meneteskan air mata. Matanya terlihat berair. Ingin mengusap air mata itu, namun mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Enggak bang, enggak ganggu kok. Mama sakit lagi. Airi tahu kalau mantan mertuanya memiliki penyakit gagal ginjal. Faisal tak pernah bercerita. Ia mengetahui dari informasi suruhannya. Wajah Faisal terlihat sedih. Ia menganggukkan kepala pelan. Airi menatap Iba lelaki yang sempat menjadi suaminya. Yang sabar ya bang, semoga Allah menyembuhkan penyakit mama. Abang harus kuat dan jaga kesehatan. Terima kasih Airi. Abang minta maaf kalau banyak salah sama kamu. Ucapan Faisal terdengar menyesal. Semua orang gak pernah luput dari kesalahan. Allah saja pemaaf, masa kita tidak? Mereka saling bertatapan dan tersenyum. Rasa benci itu hilang seketika. Sebenci-bencinya kita dengan seseorang, jangan sampai rasa benci itu menjerumuskanmu ke dalam dosa. Kamu sedang menunggu siapa? Faisal melirik pintu ruangan VIP rumah sakit yang tidak jauh dari ruangan tunggu. Kak Putra terkena diare, ucapnya pelan. Suaranya bergetar-getar. Oh Pak Putra, aku pikir pacar kamu, ledek Faisal. Airi hanya tersenyum. Faisal menggaruk kepalanya. Ia mengutuk pertanyaan yang dilontarkannya. Maaf, aku gak bermaksud untuk... Sudahlah bang, tidak apa-apa. Boleh nggak aku jenguk mama? Airi tak mau membenci seseorang yang lebih dalam lagi. Letaknya tak jauh dari ruangan Putra. Ririn berbaring di atas ranjang yang bernuansa putih. Mulutnya terselip selang kecil. Alat itu untuk memasukkan cairan pengganti makanan. Ririn tak sadarkan diri. Bang, bagaimana keadaan mama? Airi tampak meneteskan air mata. Keadaan mantan mertuanya begitu menyedihkan. Beberapa hari lalu, Ririn datang ke rumah Airi. Wanita itu membawa kue untuk keluarganya. Keadaan mama semakin parah. Aku menemukannya tergeletak di dalam kamar mandi. Aku yang salah, meninggalkan mama sendirian. Faisal tergugu. Ia ingat betul, tubuh mama Ririn dingin dan membiru.
Wanita itu terlalu lama di dalam kamar mandi. Kamu gak salah bang, ini semua sudah takdir. Airi mengusap pelan lengan Faisal, memberi kekuatan kepadanya. Seandainya aku mencari pembantu untuk mama, pasti ia tak kelelahan dan kerepotan mengurus rumah. Faisal terisak pelan. Ia tak sanggup membayar pembantu. Uang gajinya dipakai untuk berobat dan keperluan sehari-hari. Jangan menyalahkan diri sendiri, ini adalah ujian bagimu. Terus berdoa kepada Allah dan minta petunjuk kepadanya. Kalau abang butuh bantuan, aku siap membantu bang, jangan sungkan. Ia mendekati mantan mertuanya dan mengelus pelan rambut beliau. Maafkan Airi mah. Semoga cepat sembuh dan dihilangkan penyakitnya. Berjuang terus mah. Airi mengecup kening Ririn lembut, matanya mengeluarkan embun. Tetetes air di mata yang tertutup membasahi wanita yang terbaring kaku. Ia memang tak sadarkan diri, namun dapat mendengar suara di ruangan tersebut. Ririn merasa berdosa sebagai seorang manusia, selalu berkata kasar dan memaki orang lain. Mungkin inilah hukuman bagi sang pencipta kepadanya. Airi berjanji kepada Faisal akan sering menjenguk Mama Ririn. Airi siap membantu Faisal walaupun ia hanya seorang mantan istri. Tidak ada salahnya manusia masih berhubungan baik dengan masa lalu yang menyakitkan. Terima kasih Ai, abang senang hubungan kita membaik walaupun kita bukan suami istri lagi. Abang, jangan permasalahkan itu, kita bisa menjadi teman baik. Airi berpamitan kepada Faisal untuk kembali ke ruangan Putra. Setelah berbincang cukup lama, Airi menolak Faisal yang mau mengantarnya kembali ke ruangan Putra. Airi menggeser pintu ruangan Putra. Ia terkejut dengan kehadiran perempuan di samping Putra. Mereka tertawa bahagia. Wanita itu cantik dan mempesona. Senyum dan tawanya terlihat manis dan menggemaskan. Airi berdiri terpaku melihat pemandangan tersebut. Hatinya terasa sesak dan sakit. Ya Allah, mengapa rasa sakit ini hadir kembali dalam hidupku? Ada apa denganku? Sejak kejadian di rumah sakit, Airi menghindari Putra. Ia tak mau merasakan perasaan yang lebih jauh lagi. Menghindari adalah cara yang tepat. Airi, tunggu. Putra mengejar Airi yang hendak masuk ke dalam lift. Napasnya terputus-putus berlari dari parkiran mobil. Ada apa kak? Maaf aku sibuk. Matanya tak ingin melihat Putra. Ia lebih melihat pemandangan luar daripada menatap Putra. Airi, kamu kenapa? Sepertinya menghindariku. Putra masuk ke dalam lift. Airi memunggungi lelaki itu. Wajah Airi dingin tanpa senyum. Tidak apa-apa kak, aku sehat. Airi keluar dari kapsul terbang itu. Ia berjalan menuju ruang kerjanya. Putra merasakan hal aneh dalam diri Airi. Ia duduk di kursi kerjanya dengan tatapan kosong, menarik napas dalam dan membuka map yang menumpuk di mejanya. Putra tak dapat bekerja, pikirannya selalu teralih. Bayang-bayang Airi yang bersikap dingin membuat Putra tidak bisa fokus bekerja. Ada apa dengannya? Apa aku membuat salah? Putra berusaha untuk memikirkan kesalahannya. Selama 3 hari, ia dirawat, hanya sehari saja Airi menemaninya. Ketika Putra diperbolehkan pulang, Pak Amir dan Bu Yaya yang menjemputnya dan mengantarnya ke apartemen. Bu Nina sekarang berada di apartemen. Airi yang meminta tolong kepada wanita itu untuk bekerja di apartemen Putra. Oh iya, aku ingat sekarang. Putra tersenyum dan memutar-mutar kursi kerjanya. Ia tergagah sendiri. Kakak, apa yang kamu lakukan? Airi masuk ke ruang Putra tanpa mengetuk pintu. Ia melihat Putra tersenyum sedari tadi, bagaikan orang yang sedang jatuh cinta. Tidak apa-apa. Ada apa kamu kesini? Airi menyodorkan beberapa berkas ke meja Putra. Tolong bantu cek berkas ini. Ucapnya dingin dan cuek. Baik bos, jawab Putra memperagakan gerakan hormat. Airi keluar ruangan. Kakak terlihat bahagia. Ia seperti orang jatuh cinta, liriknya dalam hati. Putra menghubungi seseorang. Besok adalah hari Sabtu. Ia berencana menyusun acara yang gagal karena diare. Putra keluar ruangan dan menuju tempat tersebut. Wajahnya terlihat sumringah. Airi melihat Putra yang bersiul gembira. Kakak, mau kemana? Ini belum waktunya pulang. Ucap Airi menahan tubuh kakaknya. Kakak mau keluar sebentar. Ia menggaruk kepalanya dan tersenyum kikuk. Tidak boleh, ini jam berapa? Baru jam 11, omelnya. Ia mendorong tubuh Putra untuk kembali ke ruangannya. Putra tak mau mengalah. Airi, kakak ada janji. Ia pasti menunggu kakak. Putra menggeser tubuh Airi, wanita itu hanya menengus kesal. Airi tahu ia tak berhak melarang Putra karena bukan siapa-siapa lelaki itu. Ia hanya menatap punggung Putra. Airi pulang dengan menggunakan taksi. Sejak kepergian lelaki itu tadi siang, batang hidung Putra tak terlihat lagi. Ingin sekali Airi menghubungi lelaki itu, namun perasaan gengsi sebagai wanita. Airi membuka pintu perlahan. Sebuah paper bag berada di meja makan. Airi, ini ada paket untukmu, ucap Bu Yaya.
Ia menyodorkan paperback itu ke arah Airi. "Ini apa, Bu?" Airi membuka dan mengeluarkannya. Lihat saja, Bu Yaya meninggalkan Airi sendirian di meja makan. Sebuah gamis coklat lengkap dengan kerudungnya. "Cantik," ucapnya lirih. Ia menempelkan gamis itu ke tubuhnya. "Pas sekali," ucapnya riang. "Kamu mandi dan bersiap-siap untuk pergi," perintah Bu Yaya. Ia membuatkan kopi untuk suaminya yang berada di ruang TV. "Kita mau kemana?" Airi mengernyit heran dengan sikap ibu tirinya. "Sudah mandi, nanti kamu akan tahu sendiri. Ayah sudah mengizinkan kamu pergi malam ini." Bu Yaya menggandeng Airi masuk ke kamar. Setelah mandi, Bu Yaya memperintah Airi untuk duduk di meja rias. "Airi mau diapain, Bu?" "Sudah diam dan nurut sama ibu," ucapnya lantang. Bu Yaya mengoles krim ke wajah Airi, mencari bedak yang sesuai warna kulitnya, mengoleh kelopak mata dengan warna yang soft. Bu Yaya memberi sedikit pensil alis karena Airi memiliki alis yang tebal, maskara anti air di bulu mata, memoles pipinya dengan blush on brown red, terakhir yaitu warna bibir. Kerudung Airi dibuat variasi. Wajah anak tiri Bu Yaya semakin cantik. Airi menatap dirinya depan cermin. "Ibu, apa ini aku?" tanya Airi kagum menatap pantulan dirinya di cermin. "Iya, di dalam kaca itu adalah anak ibu yang bernama Airi." Bu Yaya mengecup kening Airi. Bu Yaya menggandeng lengan anaknya. Ia menuruni tangga. Ibu dan ayah tidak ikut. Mereka menggelengkan kepala pelan. Mereka tersenyum melihat Airi berpenampilan berbeda. "Lalu Airi akan kemana?" "Nanti Pak Supir akan mengantarmu. Ikuti saja petunjuknya. Semoga sukses." "Tapi ayah, aku..." "Sudah, jangan banyak tanya. Pergilah." Pak Amir dan Bu Yaya mengantar Airi ke mobil yang menjemputnya. Ia masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangan ke arah mereka. "Pak, kita mau kemana?" tanya Airi. Ia semakin penasaran dan gelisah. "Ke Taman Pingkal," jawab supir tersebut. Airi diam karena Pak Sopir tidak tahu apa-apa. Ia hanya ditugaskan untuk menjemput Airi. Airi dipersilahkan turun. Ia melihat tanda panah merah sebagai petunjuk. Langkah demi langkah ia lalui dengan detak jantung tak karuan. Seorang laki-laki berpakaian jas hitam berdiri di tengah jalan memegang seikat bunga mawar. Airi bergeming beberapa langkah darinya. Lelaki itu tersenyum dan menghampiri Airi. Ia menyodorkan tangannya untuk membantu Airi berjalan menuruni tangga. Airi menyambut tangan tersebut. Kini mereka berdiri di bawah sinar bulan. Lelaki itu menekuk satu kaki membentuk siku-siku. Tangannya menyentuh jari Airi lembut. "Airi Wulandari, bersediakah kau menjadi istriku untuk yang pertama hingga akhir?" Menyodorkan kotak berwarna merah, cincin permata terlihat indah dan memukau. Airi terkejut dengan ucapan lamaran tersebut. Ia tak menyangka bahwa lelaki itu berani melakukannya. Aku... "Airi, aku berjanji akan membuatmu bahagia dan setia sampai mati." Ia mengeluarkan cincin dalam kotak yang ia sodorkan ke Airi. "Maukah engkau menjadi istriku?" Aku... Airi merasakan jantungnya berdegup kencang. Dulu Faisal tak melamarnya seromantis ini. Beberapa hari yang lalu. "Pak, saya bermaksud melamar Airi. Apakah Bapak mengizinkannya?" ucap lelaki itu. Ia duduk di sebelah kiri Pak Amir, sedangkan Bu Yaya berada di sofa kanan. "Bapak tidak bisa memaksa Airi untuk menerima lamaran kamu, Fajar. Saya ingin yang terbaik untuknya. Semuanya tergantung Airi." Pak Amir menatap istrinya. Sejak pulang dari rumah sakit, Airi terlihat sedih dan patah hati. Airi menceritakan tentang kekasih putra. Bu Yaya merasakan kesedihan anaknya. Airi menangis dalam pelukan sang ibu. "Bantu saya untuk rencananya, Pak. Saya butuh bantuan ibu dan bapak menerima keputusan Airi dengan lapang dada. Kami sudah mengenal dari kecil. Saya yakin Airi merasakan hal yang sama." Wajah Fajar terlihat percaya diri. Selama ini, Airi selalu bahagia dan nyaman saat berada di sampingnya. "Bapak dan ibu pasti membantu kamu. Selama saya tidak ada di sampingnya, kamu yang lebih dulu mengenal Airi, walaupun saya ayahnya." Mata Pak Amir mengembun. Bu Yaya juga merasakan kesedihan yang sama. "Mohon kerjasamanya ya. Semoga rencana saya berjalan lancar." Fajar memberitahu rencananya saat lamaran nanti. Ia sudah menyediakan semua perlengkapan dan kebutuhannya. Airi berat untuk menjawab lamaran Fajar. Selama ini Airi tak berpikir sejauh ini. Fajar dan Airi telah bersama sejak kecil. Mereka lebih tahu karakter masing-masing. "Airi, aku sudah mencintaimu sejak kita tinggal di panti. Aku tahu aku bukanlah lelaki yang kaya harta, memiliki segala yang kau inginkan, tapi aku memiliki cinta yang tulus dan setia. Airi, menikahlah denganku.
Kita bangun keluarga kecil kita, memiliki anak yang soleh dan solihah. Apapun keputusanmu, aku siap dengan kesegalanya. Hati Fajar sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia ingin memiliki Airi seutuhnya. Airi meneteskan air mata. Ia bimbang dengan perasaannya saat ini. Mengapa kamu tak memberitahu sejak dulu perasaanmu padaku? Airi menghapus air matanya pelan. Dulu sewaktu di panti, Airi sempat memiliki perasaan kepada Fajar. Setiap bersamanya, ia bahagia, merasa nyaman dan terlindungi. Saat ini hatinya terselip lelaki lain, yaitu Putra. Ia berusaha membuang jauh rasa itu, rasa yang seharusnya tidak ada. Ia berpikir Putra telah memiliki kekasih, namun Fajar lelaki baik dan ia sangat mengenalnya. Maaf Airi, aku takut untuk mengungkapkan perasaan ini. Sekarang aku telah yakin dengan pilihanku. Airi, maaf aku telah membuatmu bingung. Seminggu lagi surat keputusan kamu akan keluar. Aku tidak mau lelaki lain mendahuluiku, ungkapnya. Ia mendongak kepalanya. Fajar, Airi mengucapkan basmalah dalam hatinya. Aku tidak bisa menerima lamaranmu. Maafkan aku, kamu terlalu mendadak melamarku. Tidak apa-apa, aku tahu perasaanmu. Ikuti saja kata hatimu. Jika kamu mencintai lelaki itu, terimalah dia. Dia lelaki baik dan sangat mencintaimu. Fajar berdiri dan tersenyum. Ia bernapas lega sudah mengungkapkan perasaannya. Ia juga tahu Airi akan menolaknya. Airi, ada seseorang yang menantimu di ujung sana. Ikutilah cahaya lilin itu. Kebahagiaanmu berada di sana. Airi menatap Fajar heran. Ia menelusuri cahaya lilin yang terjejer indah di pinggir jalan. Airi melangkahkan kaki pelan. Ia menoleh ke Fajar dan lelaki itu memberi semangat untuk terus berjalan. Rangkaian bunga berbentuk love dengan meja yang dihiasi cahaya lilin. Seseorang lelaki memungkungi Airi. Ia menoleh ketika mendengar suara sepatu milik Airi. Kak Putra, panggilnya lirih. Wajah Putra terlihat tampan dan segar. Ia memangkas rambutnya dan mencukur kumis halusnya. Mata Airi mengembun. Bunga yang dirangkai menjadi tulisan I love you. Airi. Mereka kini saling berhadapan. Mata Airi mengeluarkan setetes air mata kebahagiaan. Airi, kakak. Jantung Putra berpacu dengan cepat. Sebelumnya, ia sudah berlatih mengucapkan kalimat tersebut. Apa? Ucap Airi lembut. Ia tahu Putra adalah lelaki yang takut dengan wanita. Putra terlihat gugup. Ia memberikan sebuah boneka dan mengucapkan, I love you. Airi bergeming, menatap Manik Putra yang ia panggil dengan sebutan kakak. Hanya itu, ledek Airi. Ia menertawakan sikap Putra. Ada lagi sih. You are married with me? Putra mengucapkan dengan lantang. Airi terdiam dan terisak. Putra bingung dengan Airi. Mengapa wanita itu menangis? Airi, jangan menangis. Maafkan kakak. Wajah Putra panik. Ia tak ingin melihat wanita pujaannya itu meneteskan air mata. Kakak, bukannya kamu sudah memiliki pacar? Airi ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tidak, kakak tidak punya pacar. Wanita yang kamu lihat adalah temanku. Ia yang membantu mendekorasi lamaran ini. Airi bernapas lega, ternyata pikirannya salah. Airi, apakah kamu mau mendampingiku di saat susah maupun senang, di saat sakit maupun sehat? Putra menatap lekat Airi. Pakaian mereka terlihat serasi. Putra memakai kemeja coklat yang senada dengan Airi. Aku bersedia, ucap Airi dengan wajah seperti kepiting rebus. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya. Alhamdulillah, Putra berteriak dan hendak memeluk Airi. Melihat wanita itu memundurkan langkahnya, ia menahan rentengan tangannya dan menggaruk kepala. Putra mengeluarkan cincin berlian di dalam saku celana. Ia memakainya cincin tersebut ke jari manis Airi. Suara kembang api terlihat indah di langit seperti perasaan mereka saat ini. Airi mendongakkan kepalanya dan Putra merangkul bahu Airi mesra. Seorang pemain biola dan beberapa pelayan menghampiri mereka. Kini, Airi dan Putra makan romantis dengan cahaya lilin di bawah langit. Fajar yang menyaksikan acara tersebut tersenyum bahagia. Rencana untuk menyatukan mereka akhirnya berhasil. Fajar tahu Putra mencintai Airi. Namun, lelaki itu pengecut terhadap wanita. Fajar berpura-pura hendak melamar Airi. Ia tahu rencana Putra. Pada saat Putra datang ke rumah Airi, Fajar telah sampai di rumah Airi. Putra mendengar ucapan Fajar merasakan marah. Ia tak mau Airi dimiliki lelaki lain. Fajar menantang Putra untuk melamar wanita itu. Kenyataan yang benarnya dalam diri Fajar
Lelaki itu memang benar mencintai Airi, namun cinta tak harus memiliki. Melihat wanita yang ia cintai bahagia, ia pun bahagia. Berbahagialah Airi, kamu pantas mendapatkannya. Fajar berjalan dengan langkah lunglai. Ia kembali ke kontrakan dengan sepeda motor dan mengistirahat tubuhnya di atas kasur empuk kebanggaannya. Fajar tersenyum dan bahagia hatinya. Setelah diungkapkan semuanya terasa lega. Fajar memeluk Guling sebagai teman tidurnya dalam dingin ataupun panas. Ia yakin kelak akan menemukan seorang wanita sebaik Airi, teman kecilnya. Faisal menatap akte perceraiannya. Ia tak menyangka telah resmi bercerai. Statusnya kini menjadi duda. Hatinya teriris menatap kertas tersebut. Saat ini hanya penyesalan yang ia rasakan. Ia harus ikhlas melepaskan Airi karena semua ini adalah kesalahannya. Faisal, hari ini kita akan... Ucapan Dewi terpotong melihat wajah rekan kerjanya. Faisal, ia menyentuh lengan lelaki yang sedang melamun. Maaf Bu Dewi, ada apa? Ia terkejut namanya dipanggil dengan nada tinggi. Faisal, tolong kamu simpan dulu masalah pribadimu. Saat ini waktunya kerja, sindir Dewi. Beberapa hari ini Faisal tidak fokus bekerja. Ia selalu membuat kesalahan. Maaf Bu, saya akan lebih fokus bekerja. Faisal mengubah posisi duduk lebih tegak dan berwibawa. Saya tahu masalah yang kamu alami, pernikahan kamu dan penyakit mamamu. Tolong kamu profesional dalam pekerjaan ini. Saya gaji kamu untuk membantu meringankan kerja saya, ucap Dewi. Suaranya meninggi. Faisal menundukkan kepala dan meremas jari jemarinya. Maaf Bu, lirihnya pelan. Ia tak berani menatap Dewi, pimpinan perusahaan. Ini kesempatan terakhir kalinya. Kalau kamu masih aja tak berubah, maaf, lebih baik kamu mengundurkan diri. Dewi meninggalkan Faisal dan meletakkan berkas di atas meja lelaki itu dengan kasar. Menutup pintu keras menimbulkan bunyi yang menggema di sepenjuru ruang kerja Faisal. Tubuh Faisal melemas. Ia tak menyangka Dewi berkata demikian. Setelah kejadian di rumah sakit, Dewi berubah kasar kepadanya. Faisal teringat kejadian itu. Saat ini ia dilema. Mama, mau kamu segera menikahi Sonia? Mama yakin kamu bisa mencintainya. Ia wanita yang dapat dihandalkan. Lirih Mama Ririn, tubuhnya terbaring lemah. Sonia berdiri tak jauh darinya. Ia tersenyum mendengar ucapan temannya itu. Sudah lama ia tak memiliki suami. Dirinya begitu kesepian dan merana setiap malam. Mah, Faisal, ucapnya terputus-putus. Mendengar permintaan mamanya membuat hatinya bimbang. Sonia berumur lebih tua darinya. Setidaknya ia mendapatkan seorang gadis yang mencintainya seperti Airi mantan istri. Faisal, ini permintaan mama yang terakhir. Sebelum umur mama habis. Ririn meneteskan air mata. Faisal mengusap lembut pipi wanita yang telah melahirkannya. Mama, beri Faisal waktu untuk berpikir karena aku sudah... Ucap Faisal terpotong. Ia mendengar suara seseorang masuk ke ruangan rumah sakit mengucapkan salam. Faisal menoleh. Dewi dengan pakaian yang sederhana namun cantik dipandang. Ia tersenyum manis kepada pemuda itu, menyentuh bahu Faisal lembut. Apa kabar Ririn? Dewi menanyakan keadaan temannya itu dan juga musuh dalam selimut. Ririn tak menjawab. Ia diam dan melirik Sonia. Ada apa kamu kemari? Ucap Sonia dengan sinis. Aku hanya menjenguk Ririn. Kenapa? Maaf, silakan kamu keluar. Ririn tak suka kamu di sini, usir Sonia. Mama Ririn menatap Dewi tidak suka. Maaf Dewi, terima kasih sudah menjenguk mama saya. Faisal melerai pertengkaran mereka. Sama-sama Sal, tapi kayaknya mereka tak menyukaiku datang ke sini. Bagus, kamu sudah sadar diri. Sonia membusungkan dadanya. Pergilah, jangan ganggu kami, usir Sonia dengan kasar. Maaf, aku kesini ingin menjenguk calon mertua, ucap Dewi, membuat Sonia dan Ririn terkejut. Calon mertua? Maksud kamu apa? Ririn terkejut dengan ucapan temannya. Faisal, seharusnya kamu katakan tentang hubungan kita beberapa minggu ini. Kamu berjanji kepadaku. Dewi meninggikan suaranya, menatap pemuda yang duduk di samping ranjang rumah sakit itu. Dewi, sabar dulu. Faisal mencoba untuk menenangkan hati sang kekasih. Ia menyentuh lembut jari jemari wanita itu. Kamu ngaku-ngaku kasih Faisal. Itulah calon suamiku. Kamu pelakor, tuduh Sonia. Calon suami kamu bilang, Faisal terpaksa untuk menerima kamu. Faisal mencintaiku, teriak Sonia. Ia menatap tajam Dewi, mendekati Dewi dan hampir melayangkan tangannya. Faisal berdiri di antara mereka. Hei kamu, Faisal tidak mau denganmu, tunjuk jari Dewi. Netranya tak lepas dari Dewi. Sudah, ini rumah sakit, teriak Faisal. Ia memundurkan tubuh Dewi menjauhi Sonia.
Dewi terdiam ketika tubuhnya tergeser. Sentuhan Faisal menyakitkan. "Faisal, kamu membelanya?" Mata Dewi berkaca-kaca. Ia menatap tajam lelaki yang berdiri di antara dia dan Soriah. "Tidak, aku..." Tanpa sadar ia melakukan hal tersebut. Tubuh Sonia berada di punggung Faisal. Sonia melingkarkan tangannya ke perut Faisal. "Aku tidak menyangka ternyata kamu memilih dia." Dewi membalikkan badannya dan keluar ruangan. Faisal hendak mengejar wanita itu. Namun, Ririn meringis menahan sakit. Faisal mengurungkan niatnya untuk mengejar Dewi. Faisal memanggil dokter. Ia menekan bel yang berada di atas ranjang rumah sakit. Wajah Mama Ririn pucat. Faisal semakin khawatir. Faisal dan Dewi mereka sudah resmi berpacaran. Entah sejak kapan cinta mereka tumbuh. Faisal butuh seseorang untuk mengganti nama Airi di hatinya. Namun, ia tak dapat menghilangkan nama tersebut. Sikap Dewi berubah sejak itu, dingin dan ketus. Faisal sudah meminta maaf kepadanya dan memberikan alasan. Namun, Dewi tak mau menerima penjelasannya. Mama Ririn memaksa Faisal untuk menikahi Sonia. Faisal butuh pekerjaan untuk membiayai pengobatan mamanya. Lelaki itu tahu kalau Sonia tak bekerja. Ia hanya menunggu uang kontrakan bulanan dan uang sewa ruko tahunan. Rumah yang besar dari peninggalan harta warisan suaminya. Faisal harus memilih antara wanita itu. Mereka wanita yang seumuran dengan mamanya Ririn. Hati kecilnya menolak mereka. Namun, logikanya berkata lakukanlah. Ririn kini sudah terlihat segar. Pengobatan dan alternatif berjalan dengan lancar. Ia duduk di sofa depan televisi, menonton acara sinetron yang sedang tren, percintaan Andien dan Al. "Faisal, kemari." Ririn memanggil anaknya yang hendak ke dapur. "Sebentar mah, aku bikin kopi dulu." Faisal melanjutkan langkahnya. Ia tahu bahwa Mama Ririn akan menanyakan hal tersebut. Faisal duduk di samping mamanya. Ia menghirup aroma kopi susu dan meminumnya perlahan. "Bagaimana? Apakah kamu sudah siap menikah?" "Mah, Faisal sejujurnya belum siap untuk menikahi Sonia," ungkap Faisal. Ia tak mau rumah tangganya hancur untuk yang ketiga kalinya. "Faisal, Mama mohon." Riri menyentuh bahu anaknya, matanya berkaca-kaca. "Mah, untuk yang terakhir kalinya, jangan melihat harta seseorang, tapi lihatlah hatinya. Apa Mama tak ingin seseorang menantu yang mengurus Mama dan Faisal dengan kasih sayang, Mah? Hidup akan lebih indah dan bahagia jika kita selalu bersyukur. Menikahi orang yang lebih kaya dari kita bukan berarti kebahagiaan akan datang, tapi nafsu untuk memiliki segalanya. Seseorang tak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Maafkan Faisal yang belum bisa membahagiakan Mama," ungkapnya, matanya mengembun. Ia memegang erat jari jemari wanita itu. "Mah, mohon mengertilah. Faisal yakin kehidupan kita akan semakin membaik." Ririn tergugu mendengar ucapan anaknya. "Faisal, Mama hanya ingin melihatmu bahagia. Mama tidak tega melihatmu serba kekurangan." "Faisal akan bahagia, tapi tidak akan bahagia menikah secara paksa. Hati dan perasaan ini tidak menginginkannya. Faisal yakin kita akan bisa melewati segalanya." Ia memeluk tubuh Mama Ririn dan wanita dalam dekapannya terisak. "Maafin Mama kalau membuatmu menderita." Faisal semakin erat memeluk tubuh wanita itu. "Mulai hari ini kita jalani hidup dengan bersyukur. Apapun yang kita miliki akan terasa indah jika rasa syukur itu ada." Putra datang dengan Sinta dan Bram, suami Sinta. Sinta adalah wanita yang dicurigai Airin sebagai kekasih Putra. Pemuda itu meremas jarinya. Suhu badannya berubah dingin. Setiap hari ia bertemu dengan Pak Amir, tapi kali ini berbeda. Maksud dan tujuan Pak Putra untuk meminang Airi. Wajah Pak Amir berubah sangar. Ia menatap tajam Putra. Tubuhnya gemetar, suaranya terbata-bata. Ayah, maksud kedatangan saya dan teman saya untuk Kamu mau ngomong apa? Lama sekali," potong Pak Amir. Mereka terkejut dengan suara Pak Amir, bagaikan amukan singa. "Cepat," pekiknya. Putra terkejut. Bentakan lelaki tua itu membuat Putra menelan salivanya. Maaf ayah, aku..." Jantung Putra terpacu dengan cepat. Ia mengusap keningnya pelan. Airi dan Bu Yaya mengintip mereka di balik tembok dapur. Airi merekam Putra yang hendak meminangnya. Airi terkekeh melihat wajah calon suami yang grogi hanya untuk meminta restu. Sinta melirik suaminya. Bram menepuk pelan punggung Putra dan berbisik, "Tarik napas, tenang, dan ucapkan bismillah." Putra menoleh ke arah Bram dan Sinta. Bram memberi kode kepadanya. Putra kembali menatap Pak Amir. Wajahnya masih seram. "Aduh, susah betul minta restu doang," ucapnya dalam hati. Ia menarik napas dan membaca bismillah dalam hatinya.
Maksud kedatangan saya ke sini ingin Suara petasan terdengar di luar rumah. Bu Yaya segera keluar. Harry menyalakan petasan di halaman sehingga membuat bising. "Harry, jangan main petasan, bahaya, banyak mobil," teriak Bu Yaya di depan pintu. Ia menghampiri anaknya. Suara teriakan Bu Yaya memecahkan konsentrasi Putra. "Harry masukin ke dalam kaleng kok, Bu," sanggahnya. Bu Yaya menarik anak itu ke dalam rumah. "Masuklah, bermain di dalam saja," ajaknya dengan halus. Bocah itu melewati ruang tamu. Ia menatap wajah Putra yang pucat dan berkeringat. Harry tertawa meledek Putra. "Kak Putra, bajunya lucu. Duduk doang keringat sudah seliter. Bajunya basah semua," ledek Harry. Dia tertawa tanpa dosa. Ucapan yang polos terlontar begitu saja. Putra menelusuri bajunya hingga ke bawah. Kemeja biru muda kini menjadi basah akibat keringat dingin yang bercucuran. Sudah 25 menit mereka duduk dan menunggu Putra. Tapi kata-kata itu belum terucap di bibirnya. Pak Amir dan teman-temannya menutup mulutnya, menahan tawa mereka agar Putra tak tersinggung. Ia menghela napas dan menggelengkan kepala. Melamar saja panas dingin, apalagi melakukan malam pengantin. Pikiran sudah terbang jauh. Suara deheman Pak Amir membuat lamunan Putra berhenti. "Apa sudah selesai?" tanya Pak Amir ayah Airi. "Maaf ayah, aku datang ke sini ingin meminta restu untuk meminang Airi Wulandari, putri pertama ayah," ucap Putra lancar. Ia merasa lega sudah melontarkan tujuannya. "Nah, begitu dong dari tadi. Ayah sudah lapar, ayo makan." Pak Amir bangkit dari duduknya. Bram dan Sinta terkekeh melihat Putra yang bingung. "Apa seperti itu cara mainnya restu? Ngomong langsung makan," ucapnya dalam hati. Ia menggaruk kepalanya. Perutnya yang berbunyi tidak bisa dipungkiri. "Ayo Putra, calon menantu ayah, kamu gak lapar?" Pak Amir mengajak mereka untuk makan di meja makan. Bu Yaya dan Airi sudah menunggu. Putra berulah sumringah. Panggilan calon mantu membuat ia bangga. "Alhamdulillah diterima," soraknya dalam hati. Jika ia bisa berloncat-loncat dan berlari-lari, akan ia lakukan dengan senang hati. Ingin berteriak pada dunia dan berkata, "Aku bahagia." Putra melihat penampilan Airi dengan hijab berwarna pink senada dengan gamisnya. Ia terdiam menatap wanita itu tanpa berkedip. Wajah Airi tersipu malu, menggigit bibir bawahnya pelan. Tatapan Putra membuatnya serba salah. Jantung mereka tak kalah cepat, berpacu hingga sampai garis finish. "Ayo nak Putra, duduk di sini." Bu Yaya menarik kursi meja makan. Airi duduk di seberangnya. "Kak Putra, dilap dulu ini, basah semua," kelakar Harry. Ia memberi tisu kepada pemuda itu. "Dasar, bocah ganggu aja. Nggak tahu lagi asik," gumamnya. Airi mengambil nasi untuk Putra. Lelaki itu mengucapkan terima kasih dan tersenyum. Mereka menikmati makan malam yang mewah, bebek goreng cabai hijau, tumis brokoli cah jamur, tahu cabai garam, gurame asam manis dan puding pelangi. Mereka makan diiringi tawa dan canda. Bagi Putra dan Airi hal ini tak pernah mereka rasakan sejak kecil. Berkumpul dengan keluarga sendiri, Putra bersyukur dapat menjadi bagian keluarga Pak Amir. Setelah makan malam, mereka melanjutkan pembicaraan yang sempat tertunda. Teh hangat yang tersaji indah di cangkir biru. Putra dan Bram memilih kopi karamel, aneka kue kecil dan makanan ringan tersusun rapi di meja. "Bagaimana kalau bulan depan saya dan Airi menikah?" ucap Putra. Dia tak grogi lagi, nadanya terdengar santai. "Lama sekali, lebih baik besok saja," Pak Amir terkekeh. Ia hanya meledek Putra. "Boleh juga," ucap Putra spontan. Wajahnya berbinar mendengar hal itu. Mereka yang berkumpul tertawa melihat tingkah Putra. "Put, tidak mungkinlah, kantor pendaftaran KUA besok tutup." Sinta tak menyangka kalau temannya sepolos itu. Putra hanya tersenyum malu. "Duh, salah lagi," ucapnya dalam hati. "Bulan depan tanggal 9 bagaimana? Saya sudah menghitung dengan menggunakan kalender Jawa. Tanggal 9 angka yang bagus untuk mereka." Semua orang yang berkumpul menganggukkan kepala. Mereka menyetujui usulan Pak Amir. Putra memberikan tas berisi uang untuk acara pernikahan mereka, 550 juta rupiah. Pemuda itu menyebutkan total dalam tas tersebut. Mata Pak Amir dan Bu Yaya membulat. Ia terkejut mahar yang diberikan Putra. Lelaki itu menyebutkan juga mahar yang lain. Pernikahan mereka akan diadakan di aula hotel milik keluarga Mahendra. Acara akan diadakan secara mewah. Putra telah membeli rumah di salah satu perumahan elit. Airi hanya meminta agar mengundang anak-anak yatim piatu untuk menerima santunan ketika acara akad nikah selesai. Putra menyetujui keinginan calon istrinya. Airi, janda muda yang dilamar dengan uang 1,5 miliar oleh bujang tampan. Ia adalah pemuda yang menolong Airi ketika kecelakaan. Ternyata Putra adalah anak dari saudara angkat Sarasyana, ibunya Airi. Siapa sangka
Kini mereka akan menikah dan menjalin rumah tangga. Cinta itu tumbuh seiring kebersamaan mereka. Tidak ada paksaan di hati mereka. Cinta mereka tulus dan tidak bisa diungkapkan. Setelah mereka pulang, Bu Yaya tergugu di meja makan. Airi menghampiri wanita yang telah dinikahi ayahnya. "Ibu kenapa? Kok sedih?" Airi menghapus jejak air mata wanita itu. "Baru saja kita satu rumah. Bulan depan kamu akan menikah dan suamimu akan membawamu. Ibu akan rindu denganmu." Bu Yaya memeluk Airi. Bu Yaya sangat menyayangi anak tirinya, begitu juga Airi. Ia bahagia mendapatkan seorang ibu sekaligus sahabat suka dan duka. Semua masalah Airi akan ia ceritakan kepada wanita itu. Bagikan anak kandung dan ibu, mereka selalu kompak dalam segala hal. Apakah pernikahan Airi dan Putra akan bahagia? Airi dan Bu Yaya sedang berada di butik. Mereka mencari kebaya untuk pernikahan Airi. Airi memilih pakaian akad nikah sederhana. "Ai, ini bagus warna putih." Bu Yaya menyodorkan baju kemeja putih polos. "Tapi ini terlihat terbuka dan transparan," ucap Airi memperlihatkan kebaya itu. "Kamu pakai hijab nanti ketutup." "Tidak mau, Bu, aku tidak suka. Kita cari di butik khusus hijab saja ya." Airi mengajak Bu Yaya keluar butik. Ia menggandeng ibunya. Suara getar gawai di dalam tasnya menghentikan langkahnya. Airi mengucapkan salam. "Aku belum dapat pakaiannya. Nanti kalau sudah dapat aku kasih tahu lokasinya." "Kakak tunggu kabarnya, apa aku menyusul saja?" ucap Putra di seberang telepon. "Nanti saja, aku belum dapat butik yang cocok." "Cepat ya, kakak setia menunggu." Airi mengakhiri panggilannya. Ia tersenyum menatap gawai. "Baru saja 10 menit yang lalu telepon," gumamnya dalam hati. "Kenapa Airi senyum-senyum terus?" Bu Yaya melirik wajah anaknya yang bersemu merah. Nggak apa-apa, Bu, Kak Putra yang telepon. Kangen kali sama kamu," ledek Bu Yaya. "Ah ibu, kangen apa tiap hari ketemu?" Airi mengingat pertemuan mereka. Wajah mereka seperti kepiting rebus ketika berjumpa. Ibu juga pernah muda, walaupun nikahnya ketuaan. Bu Yaya mengingat kejadian masa mudanya. "Ibu bisa saja ketuaan tapi tetap romantis." Pak Amir walaupun sudah tua, ia masih bersikap romantis kepada Bu Yaya. "Ibu, lebih baik kita cari butik ke tempat teman aku. Dia punya butik khusus hijab." Bu Yaya menganggukkan kepala dan mengikuti langkah Airi masuk ke dalam mobil. Airi melihat pemandangan kota metropolitan di balik kaca. Ketika lampu merah menyala, ia melihat seorang laki-laki yang sangat dikenal. "Bang Faisal, itu Bang Faisal bukan ya?" ucapnya dalam hati. Faisal menggunakan jaket hijau mirip tukang ojek online. Airi menajamkan matanya. Mobil berjalan mengikuti instruksi lampu merah. Airi mengikuti arah motor tersebut. "Airi, kamu kenapa?" Bu Yaya menyentuh bahu anaknya. Pandangan Airi seperti mencari sesuatu. "Bang Faisal, aku lihat dia naik motor yang menggunakan jaket hijau." "Faisal mantan suami kamu?" "Iya, Bu, dia bawa motor ke arah itu." Airi menunjukkan jarinya. "Masa sih kamu salah lihat? Mungkin mirip. Gak mungkin dia jadi tukang ojek. Kalau ibu lihat Faisal orang kaya dan mampu." "Bu, gak semua orang selalu berada di atas. Mereka akan mengalami jatuh dan bangun kehidupan." Airi menunduk kepala. Entah mengapa, bayangan Faisal melintas di matanya. "Abang, apa yang terjadi denganmu?" lirihnya. Faisal berada di rumah kontrakannya. Ia duduk di pinggir ranjang mamanya, membelai lembut rambut wanita itu. Helaian rambut menempel di telapak tangannya. Setelah pulang dari rumah sakit, Ririn mama Faisal tidak dapat bangkit dari tidurnya. Tubuhnya mendadak lumpuh. Faisal mencium jemari tangan Ririn. Wanita itu menatap syahdu. "Mama, cepat sembuh ya. Berjanjilah tidak akan meninggalkan Faisal sendirian. Hanya mama yang aku miliki." Ia mengecup kening Ririn. Ririn tak menjawab ucapan anaknya. Tubuhnya semakin lemah, tak bertenaga. Ia sudah tidak bisa memakan makanan kasar, hanya makanan lunak yang boleh dicerna. Biaya rumah sakit menguras kantong Faisal. Untung saja ia masih memiliki uang untuk membayar administrasi rumah sakit. Faisal meninggalkan mama Ririn ke dapur. Hanya ada sebungkus mie rebus yang ia miliki. Beras tak ada. Ia menghela napas panjang. Faisal menatap mie rebus dengan kuah yang banyak. Selama ini, ia tak pernah memakan mie instan. Sudah beberapa hari ini Faisal selalu mengkonsumsinya. Di sebuah butik, Airi turun menggandeng Bu Yaya. Langkah mereka berhenti ketika menangkap Manik di dalam kaca butik. Kebaya putih yang mencuntai hingga ke kaki dan aksesoris hijab beserta mahkota kecil di kepalanya. Airi tersenyum, matanya berbinar. Airi menatap cermin besar di fitting room. Ia teringat pernikahan dengan Faisal. Kebaya yang sama persis dan tempat yang sama ketika ia menikah dulu. "Ya Allah, bantulah hamba melupakannya. Kenangan indah maupun suram, aku harus move on."
Airi berharap nama Faisal hilang tak tersisa di hatinya. Airi keluar dari ruangan tersebut. Ia terkejut ketika Putra berada di depannya. Wajah Putra menatap Airi tanpa berkedip. Jantungnya terpacu dengan cepat. "Bagaimana? Cantik tidak?" tanya Bu Yaya. Ia terkekeh melihat wajah Putra tanpa berkedip. "Cantik sekali," ucap Putra. Ia kagum dengan Airi. Airi menundukkan kepala dan tersenyum malu. "Sudah, aku malu, Kak." Ucapan Airi membuat mereka yang berada di sekitar tersenyum. "Istri kakak cantik," puji Putra. Ia memanggil karyawan butik untuk membungkus kebaya tersebut. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.